Sob, Fari di sini. Haki di sini. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Oke, sobat sekalian, meskipun puasa tetap semangat ya. Kita Ya. bikin videonya malam Mas ya. Malam Biar gak haus ya. Iya. Kalau siang Haus kayaknya boleh, cuman kan apa-apa. kalau malam bisa minum ya. Oh, boleh. Kita mau ngapain? ini kali ini, ini posisi saya nih lagi mau membantu Mas Fahri nih, rencana di video ini mau Q&A. Ya, Q&A atau tanya jawab Mas. Iya, tanya jawab. Jadi pertanyaan dari sobat, pertanyaan yang sifatnya pribadi nih Mas Haki. Iya, ini temanya kok malah sifatnya pribadi, Oh iya, motivasinya. selamat Mas Haki. Apa? Channelnya udah bisa monetisasi ya. Enggak. Ya, Iya, sobat iya, sekalian yang sama-sama. ya selalu mengikuti video Fari Orchid, Mas Haki ini udah masuk ke beberapa video ya dari Ya. channelnya apa Mas? Bojong Tanaman Hias, Bojong Tanaman channel Hias. YouTube-nya ya. Nanti ada di deskripsi kan ini. Jadi kemarin ada dong pasti ada dong. Ada. Jadi kemarin sempat ini ya sudah dapat monetisasi beberapa tahun yang lalu ya. Udah sempet, tapi udah terus, lama. Terus jam tayangnya nggak mulai lagi. Iya. Vakum ya. Iya, vakum. Terus kemarin udah dapat notif lagi, Iya, udah udah. bisa monetisasi. Iya. Makin semangat ya. Makin semangat, makin enjoy lah Oke, kita. siap. Oke, kita akan bacain pertanyaan dari sobat sekalian nih. Kita buka Mas Haki. Ya. Ini ini saya posisinya bacain apa ya? Pertanyaan sobat FO sekalian ya. Ini kalau saya nggak bacain tanya nanti Mas Fahri tanya sendiri terus jawab sendiri nanti kayak dalam ya. Kayak gelendengan ya. Kayak dalam dalam. wayang gitu ngomong sendiri gitu. Iya, iya betul. Iya. Jadi ini khusus Q&A. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ini Mas Haki, dari Ya. Instagram yang menanyakan seputar kehidupan pribadi saya. Mungkin Ya, kalau unik juga. Iya, selama ini kan tanyanya tanaman nih. Iya. Biar lebih mengenal saya mungkin ya. Oh iya, bisa Iya. mengenal lebih jauh gitu istilahnya. Oke Mas, ini mau dipangku atau gimana? Ini saya aja, saya gendong. Oke, pakai ini. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama dari Ini langsung mulai aja nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, bentar. Pertanyaan pertama dari @kebunteras86. Pertanyaannya. Putranya berapa Mas Fahri? Oke, putra saya baru satu ya, umurnya sekarang 3 tahun. Namanya Asmi, baru lucu-lucunya tuh. Ya. Itu untuk kebun teras 86 ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Mas. Selanjutnya dari @mariafatmita_i. Lebih pilih mana Mas? Dedaunan atau anggrek? Oke. Nah, kalau Mas Haki dapat pertanyaan kayak gitu, Mas Haki pilih mana? Belum main anggrek sih ya? Kalau anggrek Belum kurang. ya? Belum. Bapak ya. Kalau bapak sempat juga ya ada anggrek. Kalau saya belum. Ya. Jadi kalau disuruh milih, Fahri pilih keduanya. Kenapa? Karena pada dasarnya Fahri suka semua jenis tanaman, baik itu daun, kaktus, anggrek, itu suka semua Mas. Cuman karena dulu awal mulanya Fahri brandnya Fahri Orchid, karena kalau anggrek itu kan keunggulannya nggak harus lahan luas Mas. Den aja ya. Den. Enggak, mas boleh Mas. Oh, berarti basicnya dari anggrek gitu sih. memang dari jadi kan anggrek. Jadi kan nggak membutuhkan space yang terlalu luas, Hmm. dan anggrek itu harganya stabil Mas. Dari Ya. Fahri mulai buka usaha Fahri Orchid itu kan 2012. Ya. Kondisi pasar tanaman waktu itu di bawah. Jadi Fahri udah biasa dengan kondisi pasar tanaman di bawah, dan komoditas yang menurut Fahri paling menjanjikan waktu itu anggrek. Oh. Walaupun tetap Fahri sebenarnya pelihara tanaman lain yang berdaun, yang daun-daun gitu. Ya, Cuman ya. karena lahan yang terbatas, jadi fokusnya ke anggrek. Cuman sebenarnya tetap Fahri posting ada FO daunnya itu udah lama sebenarnya, akun FO daun. Begitu. Jadi istilahnya nggak ada fanatik dalam satu jenis, semua jenis Iya. tanaman. Kaktus ada Mas Haki. Oh, oke. Terus
Pasti lansia juga ada. Iya. Terus bonsai sebenarnya juga ada, Iya. cuman beberapa karena Fahri waktunya kurang ya untuk melihara Oh, bonsai oke. ya. Tapi kalau- Kita pasrahkan ke Mas Tajudin aja. Boleh. Inka Panorama itu. Iya. Ya. Tapi kalau saya lihat sih di kebun Mas Fahri hampir semua jenis ya, nggak cuma aroid atau anggrek, tapi semua jenis Bahkan ada. ada kembang sepatu itu loh. Iya, semuanya hampir Kembang hampir sedal semua ada. lah. Kembang Hampir. sedal tidak ya. Ya, jadi Fahri gak fanatik sih. Dari Iya. Miana aja ada Mas Egi. Iya, dari istilahnya tanaman keras ya istilahnya. Tanaman keras. berkayu Iya, tanaman berkayu sampai yang lunak. yang lunak ada. Iya. Ada Oke, semua. Itu cukup ya. Terima Cukup. kasih pertanyaannya untuk siapa tadi? Dari @maria_fatmita_i. Mbak Maria. Lanjut dari @simai_un. Pekerjaan sebelum jadi plan seller apa Kak? Oke, jadi Fahri ini agak panjang ya. Jadi dulu Ya. Fahri itu kan dari keluarga yang sederhana biasa Ya. gitu kan. Untuk melanjutkan ke jenjang kuliah itu kan Fahri harus cari sendiri atau kalau paling nggak cari beasiswa gitu. Supaya gimana tidak merepotkan orang tua. Ya sebenarnya kalau orang tua ditekankan mampu tetap mampu Ya. kalau kita paksa Ya, ya. ya. Tapi kan ya kita melihat kondisi dan saya kan bukan anak tunggal jadi masih ada tanggungan adik-adik saya. Gimana caranya saya dapat bisa kuliah tapi sambil kerja dan akhirnya Fahri dapat beasiswa Mas Aki dari Kementerian Perindustrian. Itu di Jakarta waktu itu. Jakarta. Kuliah gratis, dapat apa nih? Pesangon, uang buku, uang makan tiap bulan. Jadi Gratis kos semua itu? pun iya, gratis semua Mas. Rokok Alhamdulillah ya. berarti? Eh? Oh enggak audit. Oh enggak ya? Join Enggak. Mas, join. Join. Leading. Ya ngeliat. Nah, terus setelah kuliah selesai itu kan wajib ikut kontrak kerja 2 tahun wajib, nggak boleh enggak karena itu masih sambungan sama kuliahnya. Oh iya. Sebagai tenaga penyuluh industri kecil menengah dikembalikan lagi Fahri dari Magelang berarti dikembalikan ke Kabupaten Magelang. Oh, tugas di Magelang lagi gitu sebenarnya. Nah, Ya. jadi dari situ Fahri juga terlatih untuk public speaking Mas karena sering ngumpulin IKM di Kabupaten Magelang, memberikan edukasi tentang PIRD, kemasan produk, desain gitu. Biasanya di balai desa atau di rumah Pak Bayan gitu Oh biasanya. gitu, berarti istilahnya memang ada apa ya dulu ya, ada pengalaman public speaking itu dari lapangan jadi seperti mau tadi nggak ya? mau harus bisa gitu. Oh. Walaupun tetap teman-teman yang setingkat saya tetap ada yang nggak bisa walaupun dipaksa, tapi kan kalau saya emang dari dulu pedomannya selalu belajar. Pokoknya harus bisa Iya. gitu, dipaksa ya. Kayak gitu. Masuk. Nah, sebenarnya saya itu basicnya orangnya pemalu Mas Aki. Oh dulunya atau? Jadi Iya. waktu SD, SMP itu kalau public speaking misal presentasi biasanya ndredeg nih Mas. Oh, Lali istilah- kabeh, lupa semua yang mau diomongin kayak gitu. Terus akhirnya ya karena ini terlatih. Terus di kuliah Iya. juga sering presentasi karena kuliah beasiswa itu sebenarnya nggak sebebas ketika kita kuliah reguler karena kita dituntut harus gini. Daripada di Iya. DO nanti kan. Iya, iya. Jadi sering presentasi juga. Nah, dari situ juga terlatih Mas. Terlatih gitu Iya. juga. Kalau Mas Aki kan reguler ya bebas ya. Reguler, Oh, kalau udah reguler bebas. mau keluar juga apa-apa itu. Sebenarnya bayar ya Mas. Bayar gitu ya. Oh jadi memang sebelum jadi plan seller gitu ya sempat gitu ya, berapa tahun tadi? Kontrak kerja 2 tahun. Oh kontrak kerja 2 Tapi tahun. sebelum kuliah Fahri udah pernah kerja juga. Oh pernah kerja juga. Jadi lulus SMK itu nggak langsung kuliah, kerja dulu setahun tuh pindah-pindah. Pertama di peternakan itu sebelum kuliah. pertama Oke. di ini. Dulu kan Fahri SMK-nya pertanian. Pertanian. Terus kerja di apa ini? Sebagai sales obat-obat tanaman. Pestisida. Oh semacam. Nah, itu gitu juga ya. sering ngumpulin petani juga di Iya. situ. Kita kasih edukasi juga di situ. Iya. Nah, itu juga latihan public speaking. Kemudian setelah itu kerja di kandang ayam Mas, peternakan. Di kandang ayam juga? Sebagai kepala kandang istilahnya ya. Oke. Jadi pakan yang habis misalnya kita harus kontak ke pusat. Oh, ini habis misalnya paracetamol untuk ayam habis. Ayam kan bisa pusing Mas pakai Oh paracetamol. bisa sakit juga ya. Iya. Terus misalnya ayamnya hari ini mati berapa itu kita laporan. Oh berarti juga udah beberapa kali ya ada pekerjaan Mm-mm. sebelum ke
ke tanaman gitu istilahnya. Dan Beberapa kali. dari pengalaman kerja itu kan dan nggak enak banget ikut orang gitu. Gimana sih aku supaya bisa punya perusahaan sendiri, punya karyawan. Oke, itu salah satu motivasinya. Iya. Masuk. Ya. Seperti itu. Itu ya cukup ya. Terus Ya. pertanyaan Lanjut dari Arifin Guzaini. Mm-mm. Mas Fahri dulu pernah sekolah pertanian apa tidak? Oh ya, ini sekaligus tadi terjawab ya, Fahri. Sempet. SMK-nya dulu pertanian, cuman SMK dulu cita-citanya sih masuk ITB, cita-citanya cuman dulu sempat daftar beasiswa ITB tapi nggak lolos, malah dapatnya yang manajemen. Manajemen. Ya. Tapi kalau yang ITB itu dulu malah dialihkannya ke kelapa sawit itu. Mungkin saya di Kalimantan dulu kalau misalnya bisa diterima. jadi. Nggak kenal Dan Haki mungkin ya. Bisa jadi Bisa juga. jadi. Nggak jadi YouTuber mungkin ya. Nggak jadi YouTuber. Bisa jadi Iya. Oke. Iya. Itu disayangkan. Iya ya. Oke. Lanjut dari @st Dwi. Oke. Istrinya suka tanaman juga nggak kak? Ya, istri saya suka duitnya dari tanaman. Suka belanja dari tanaman mungkin. Suka belajar dari hasil tanaman. Mas, ya? Iya mungkin. Jadi gini, Iya. istri sampai sekarang belum bisa suka tanaman ya. Jadi ya kalau sekedar melihat, oh bagus gitu. Ya. Cuman kalau untuk passionnya belum ada. Iya. Istri Mas Haki Udah. gimana? Sama Belum. Kayak gitu sih Kak ya. Belum. Malah bilangnya gitu Mas. Oh ya, kok larang-larang buat dijuali wae tau gitu. Sama. Iya. Kalau itu belum Oh, belum tahu kalau tanaman. Ya, Kalau belum istriku begitu gitu, tahu. Mas. Jadi kalau misalnya saya beli yang mahal gitu, wah di segitu buat dijual, nanti kalau nggak laku gimana? Oh iya. Tapi sekarang udah mulai nggak seperti itu sih, sudah memahami bahwa memang kita punya apa ya, plan sendiri gitu. Mas. Kita Iya. memang kadang harus punya master seperti yang di belakang ini. Iya, tapi kan udah ada pembuktian sebagai seorang suami, oh tanaman mahal ternyata oh gini hasilnya gitu. Gitu Jadi ya. nggak terlalu minta Butuh maaf banget setelahnya. wanita butuh bukti Mas. Iya, Bukan butuh janji. bukti, bukan janji, Oke. betul sekali. Masuk. Bagus. Ya. Oke, lanjut dari @platinesia. Fallback dong om. Oke, Platinesia fullback dong. Ini nggak tanya tapi minta di fallback. Sebenarnya Fahri itu otomatis fallback kalau timeline Instagram sobat sekalian itu menarik ya. Ya. Kan Oh, iya. orang-orang biasanya follow kita itu kalau memang postingan kita itu menarik. Misalnya berisi wawasan atau mungkin berisi foto-foto yang bagus. Iya. Jadi sebenarnya tanpa diminta pun kalau memang akun tersebut itu menarik untuk kita pasti otomatis Mas ya. Iya. Iya. Masuk sama. Dulu Kayak nggak gitu. tak minta untuk follow dong. Oh, enggak. Otomatis follow Mas ya. Enggak, iya. Gitu ya. Otomatis Oh, terus nambahin tadi yang istri, tapi istri sekarang mendukung banget ya untuk usaha tanaman ini. Ya saya tetap untuk sharing-sharing konsultasi tetap sama istri ya, namanya juga Iya. berpasangan Iya. ya, gimana pun kita berdua tukar pikiran gitu ya Mas. Iya, karena ditambahin jawabnya karena istrinya nanti nonton video ini juga. Gitu ya, oke. Iya, aman main aman ya. Aman ya. Oke. Lanjut dari @gaisan_umar. Mm-mm. Apakah karir Anda sebagai kolektor tanaman pernah hancur dan bagaimana tanaman bisa laris gitu Mas? Oke. Hancur itu mungkin maksudnya rugi gitu ya. Mungkin ada apa Atau istilahnya mungkin dalam bisnis drop gitu mungkin. Iya, Ya. drop gitu. Jadi Fahri mulai usaha tanaman kan 2012, itu kondisi pasar tanaman posisi di bawah Mas Aki. Jadi Fahri udah biasa dengan kondisi pasar tanaman di bawah itu, nyatanya tetap ada the real plant lovers, pelanggan Fahri memang Iya. benar-benar pecinta sejati itu, mereka nggak angin-anginan. Jadi dari dulu tuh udah ada sebenarnya. Cuman sekarang memang demand banyak karena pecinta tanaman bertambah. Nah, jadi tadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya intinya pernah Pernah. hancur. Kalau gitu. hancur sih ya naik turun itu wajar ya. Kadang sebulan nggak dapet duit itu ya pernah mungkin ngalamin Mas Aki. ya mungkin Cuman bagaimana kita tetap bertahan di
sesuatu yang memang kita udah niati untuk tekuni. Iya. Gimana caranya kita dituntut untuk kreatif, Mas Aki. Iya. Jadi kadang pengunjung dulu waktu pertama buka, pengunjung yang datang tuh sepi banget, Mas Aki, cuma berapa orang per minggu. Awalnya Iya, kita apalagi ngomong kan gitu ya. lapaknya sendiri. Iya. Beda kalau Mas Aki Lingkungannya di pojok kan ya, lingkungannya kalau kondusif saya banget. ya memang dari kecil dari lahir memang ada di lingkungan orang tanaman tanaman ya. istilahnya, Kalau saya ya. kan sendiri, sebelahnya itu malah fotokopian, sebelahnya lagi rumah tetangga yang gak risih itu, terus ada baja ringan, terus apa ya. Jadi Fahri kan sendiri waktu itu. Iya. Nah, kalau kadang kan pengunjung itu ke pasar tanaman itu yang sekalian ada beberapa lapak gitu kan. Ya, Tapi ya. gimana caranya saya bisa bertahan di situ, dituntut untuk kreatif, misalnya kebunnya dibikin bagus, kemudian dari online juga supaya mendukung penjualan gimana gitu, Mas Aki. Dan kalau rugi sih sampai down banget, paling beberapa tanaman yang baru beli kemudian mati itu wajar. Ya. Karena namanya makhluk hidup. Iya, iya. Nah, gimana kita untuk menekankan biaya yang mati, misalnya nih beli 10 tanaman nih, mati 3. 1 juta misalnya, Iya. mati 3. Kan 300 sudah hilang nih uangnya. Nah, yang 300 ini dibebankan ke yang masih hidup 7. Berarti 300 bagi 7 nanti ketemu berapa? Jadi harga pokok yang 7 tadi udah ketimpa yang 3 yang mati tadi gitu. Oke, jadi gitu ya tips-tipsnya ya. Iya. Di apa ya, di tanamannya kayak gitu ya. Gitu, Jangan gitu. terus ketika kondisi pasar lesu, kemudian kita banting setir, justru kadang dengan pasar lesu itu setelah bisa melewati ini justru kita akan langsung naik, itu bisa, Mas. Jadi kadang orang tidak sabar dengan prosesnya. Hingga terus nggak jadi konsisten Oh, gitu ya. kan sekarang nih banyak akun-akun penjual tanaman baru, Mas Aki. Nah, Banyak, saran ya. Fahri, ketika nanti namanya bisnis kan nggak bisa di Langsung, atas terus ya, atau dan langsung gitu. naik, nggak bisa, Nggak naik. bisa ya. Pasti naik turun. Ada ketika permintaan menurun, nah itu jangan terus kita langsung tinggalin tuh, banting setir. Namanya durhaka, Mas Aki ya. Iya. Tadinya pas awal-awal enak mungkin ya, mungkin terus enak turun, terus semangat tinggal banget nongol gitu. Iya. Nah, Iya. itu gimana caranya sih supaya kita bisa bertahan tuh, ya belajar dari yang sudah pengalaman, kita belajar terus, berkunjung ke teman-teman yang mungkin udah senior ya, kayak Mas Aki. Enggak, kalau saya junior. Tapi memang kalau itu sih dalam dunia Junior bisnis kok apapun. kumis, Mas? Ini kumis lele. Maaf ya. Iya kan? Dalam mungkin gak cuma bisnis tanaman gitu, bisnis apapun juga tetap Iya. harus fight. Gitu ya. konsekuen ya. Iya. Apalagi kalau tanaman memang harus apa ya, kita harus apa istilahnya ngulik, cari ilmu, soalnya memang kalau tanaman nggak cuma kita tahu tanaman A, B, wah, tapi masih jauh lebih dari itu juga ya. Nggak Iya, cuma benar. 1 hari, 1 minggu, tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun membangun sebuah brand konsisten itu Lama ya. kadang orang lihatnya sekarang, Iya, lihat enak sekarang bisa ya. jual mahal gitu ya. Nggak tahunya dulu ya. Iya. Nggak dulu mungkin, aduh, Iya. kayak apa itu dulu. Kayak apa. Aduh, mungkin dulu juga awalnya kan naik motor, jadi mungkin yang banyak yang belum tahu ya. Kalau sekarang tuh udah dijemput kurir, kita tinggal kirim Oh iya, gitu. Kalau masa dulu waktu apa nih, kirim paket nih, kirim Iya. paket kan kita harus nganter tuh ke ekspedisi, padahal lumayan jauh, 11 km, Mas. kirimnya cuma berapa biji. Cuman berapa biji, lagi pula pakai motor laki lah gitu, susah. Dan kemerungsung itu jam 5 harus selesai dan harus ke kantor. Iya. Tapi sekarang udah enak, diambil sama ekspedisi, kadang barang dagangan juga diantar dari para Jumlahnya banyak, kirimannya gitu ya. Kalau bandingin dulu mungkin, aduh, kasihan ya dulu. Ya mungkin kalau yang mungkin kalau yang kenanya baru sekarang ya mungkin wah enak gitu Iya, lihatnya iya. ya, tapi nggak tahu perjuangan dulu. Dulu cari tanaman juga naik motor, Iya, hujan-hujanan, sampai keluar Jogja, kota. sampai Jogja, pulang jam 12 malam dari sana loh, jam 12 malam dari Jogja. Kasihan banget ya. Oh. Tapi teman-teman Fahri Orti juga mungkin banyak yang mungkin lagi posisinya kayak Mas Fahri dulu, mesti ada juga kan Iya, ya. kalau posisi sobat sekalian mungkin masih seperti Fahri yang dulu ya, pokoknya ditekuni aja, terus ya itu tadi apa, jangan mudah menyerah. Iya. Iya. Nanti hasil itu tidak akan mendurhakai usaha kita. Masuk. Gitu kan ya? Iya, iya, masuk. Ini masih banyak pertanyaan. Oke, Mas. lanjut Mas. Tinggal Udah dijawab sampai nanti. nomor berapa ini? Ini nomor berapa lupa ya. Lupa ya. Soalnya ini Oh iya.
Dari udah ding. Udah. Dari @Anissa _ Pramas. Dulu sekolah khusus pertanian. Ini udah belum ya? Ya nggak apa-apa dibaca lagi nggak apa-apa. Dulu sekolah khusus pertanian, Mas. Ini hampir sama. Ya hampir sama kayak yang tadi ya. Iya. Jadi Fahri mengenyam sekolah pertanian itu hanya ketika SMK saja. Dan untuk pengembangan ilmunya itu sendiri otodidak. Untuk kesininya itu otodidak. Pokoknya dari dulu Fahri itu nggak pernah takut, misalnya gini, beli tanaman yang aku belum pernah pelihara dan harganya mahal, wah takut mati itu Ya. kan kita jadi nggak berkembang. Jadi kita punya dulu, oke, mati atau hidup itu yang penting kita berusaha untuk merawatnya dengan baik, Mas. Jadi kita tahu, oh tanaman ini minta perlakuan seperti ini, tanaman B oh ternyata berbeda, cahayanya segini, penyiramannya gini gitu, Mas. Gitu ya. Itu Oh, prosesnya panjang. panjang. Panjang juga itu ya. Iya. Aduh. Iya. Jadi cuman SMK dulu. Dan pengembangannya lebih sendiri sih. Banyak kok sebenarnya yang S1, S2 tanaman tapi nggak terlalu paham tanaman juga banyak, karena kayak gitu itu tergantung jam terbang, Mas. Iya, teman kita kan, teman kita. Mas Aki ini malah basicnya perawat nih ya. Enggak, perawat tanaman maksudnya. Enggak, perawat tanaman. Nurs ya. Bojong Nurs ya. Cahaya Nurs. Nurs. Lanjut, Mas. Lanjut dari Dangdut. Suka dukanya jadi petani tanaman hias. Ini petani tanaman hias. Terus skill merawat tanaman hias dari mana, Mas? Oke, pertanyaan bagus nih ya. Masuk. Kalau skill tadi udah sedikit terjawab dari yang basic pertanian, SMK, terus pengembangannya sendiri ya. Ya. Kalau dukanya usaha tanaman, yang pertama dinyinyirin tetangga, saudara dulu, karena cowok suka kembang gitu. Oh, iya. Jadi kalau di desa kan semacam tabu, Mas, kalau cowok pelihara bunga. Iya, Padahal sekarang juragan kembang malah Iya cowok juga, cowok. memang lingkungannya mungkin ya. Kalau di Lingkungannya tempat mungkin saya SDM-nya mungkin belum nyampe ya. kalau di tempat Oh, saya kita iya, memang biasa lingkungan ya. orang tanaman gitu, justru malah tanya kok nggak melihara tanaman gitu Soalnya kalau kalau di lingkungan saya lingkungan saya. bikinnya batu bata, Mas. Oh iya beda ya. Kalau di tempat saya tuh misal ketemu apa ya yang udah orangnya udah dewasa, kok nggak melihara tanaman sih, kok nggak ngerawat tanaman, kan lingkungannya orang tanaman. Kalau tempat yang Mas Malah Fahri justru memang ditanya beda. ya, Iya. nggak pelihara tanaman. Iya gitu, mulai Kalau gitu. saya malah aneh gitu pelihara tanaman. Dukanya itu. Aduh. Oke juga. Tobat kan? Ya. Iya, kok kayaknya nggak enak banget. Oh, gak enak banget. Mau tak jawab orang tua ya. Sedih sekali. Sedih Sampai banget. kurus kering banget. Aduh. Dukanya itu. Terus namanya usaha tanaman itu kan makhluk hidup. Iya. Nah, jadi kita memang dituntut harus bisa merawat, Mas Aki ya. Merawat dalam arti tidak langsung bisa, tapi ya proses tadi. Skillnya ya dari belajar sama senior-senior yang udah pengalaman, dari tutorial bisa, dan sekarang kan YouTube banyak nih ya, Iya. tutorial. Kemudian dari otodidak, kita pelihara sendiri, kita coba, oh penasaran aku mau pelihara misalnya anggrek hitam misalnya ya, gimana sih katanya kok susah, nah aku beli dulu nih biar tahu perlakuannya gimana. Kalau misalnya mati, oh berarti yang salah apa gitu, oh, kalau hidup oh berarti yang benar apa gitu Oh kan. iya. Nah gitu, jadi jangan mengunggul-unggulkan terus, aku masih pemula, nggak berani ini, nggak berani itu kan nanti kita berkembangnya malah. Iya, berarti kan harus Berani mengambil praktek resiko. gitu ya. Praktek gitu ya. Learning by doing. Yes. Ya. Masuk. Itu kita jalan sama kuliner. Oh, Iya, bukan. bukan. Jalannya apa ya? Itu ya, tapi bisa masuk juga sih. Masuk juga. Iya. Kan banyak tuh teman-teman kita ya, yang awalnya memang kurang suka sama tanaman, tapi memang dari seiring waktu merawat juga, jual beli juga. Gue kayak terus nang duit itu tok. Tahu juga. Nggak tahu juga ya. Mungkin maksudnya kalau alibinya tetap Tapi ya, merawat tanaman. Tapi yo kadang mereka yo enggak, ini belum dijual masih sayang, berarti kan tresno Iya, juga ya. Itu lama bukti kelamaan. tresno ya. Lama-kelamaan tuh saya kan memang orang udah ngerawat susah-susah, nggak gampang Iya, gitu. mungkin lama-kelamaan. tadi awalnya cuman pengen buat usaha, tapi lama-lama ke bawah mimpi gitu kan. Iya, masuk Tresno juga gitu gitu, ya. iya. Tresno. Betul. Oke, itu ya. Iya. Lanjut
Lanjut dari @early_garden. Jika tanaman sudah tidak booming, bagaimana tanggapannya Kak? Tanggapannya gimana Kak? Oke, jika tanaman sudah tidak booming ya. Tidak booming Oke. gimana? Kalau booming itu kan pengertiannya lagi ngumpul gitu ya. Lagi laris-larisnya. Laris-larisnya mungkin ya. Oh iya. Nah, kalau Fahri lebih sukanya nggak booming sih. Kalau booming itu kan terus jadi cuman kayak musiman gitu ya. Oh iya. Nah, kalau Fahri lebih suka menyebutnya ketika demand naik. Oke. Demand-nya, permintaannya Ya, naik. permintaannya naik. Nah, dari pertanyaan yang tadi sebenarnya udah mewakili sih. Jadi kan Fahri start usaha ini Iya. ketika pasar kondisi demand-nya lagi di bawah banget. Ya, lagi Tanaman sepi gitu istilahnya. Nah, ketika sepi pun tetap ada pelanggan. Jadi tetap ada yang the real plant lovers atau pecinta tanaman sejati yang mereka nggak angin-anginan, bukan nggak ikut, musiman. cuma ikut-ikutan gitu istilahnya, tapi emang bener-bener orang yang bener-bener suka sama tanaman gitu ya. Jadi tanaman yang juta-juta pun sebelum dimenai itu tetap terjual gitu. Dari anggrek, kemudian dari kaktus, tilansia. Itu tahun-tahun 2015-14 itu kan bisa dikatakan kondisi demand nggak booming yang orang bilang booming. Iya. Itu tetap ada pasar tersendiri mas. Jadi ketika nanti ini kan lagi demand naik nih, nah nanti ketika kurvanya turun, demandnya turun lagi, itu Fahri udah biasa ngadepin kayak gitu. Jadi kan kita sekarang punya banyak pilihan tanaman mas, dari yang murah sampai mahal ada. Murah itu ada alasannya, mahal ada alasannya, dan pasarnya masing-masing ada sendiri-sendiri mas Hakim. Yeah. Nah jadi ketika nanti demand turun, ya kita jalanin biasa, kita ditutup lebih kreatif lagi. Misalnya kita angkat tanaman-tanaman yang biasa, yang harganya terjangkau, tapi dikemas dengan bagus, pemasarannya bagus, edukatif, meyakinkan, garansi. Misalnya anggrek nih misalnya, bunganya harusnya warna ini, oh ternyata dibeli pelanggan terus bunganya beda, nah garansi kita ganti. Itu sih. Gitu. Masuk. Lanjut apa mau nambahin lagi nih? Lanjut ya, jadi baik ya. Jadi kalau kita menyebutnya booming tuh kayak kurang pas gitu. Kurang pas ya. Jadi kan namanya usaha tadi ada naik turun ya. Naik turun. Jadi ketika permintaan atau demand-nya naik, ketika demand-nya naik otomatis kan barang itu kan semakin sulit didapatkan, jadi harganya naik ya, hukum permintaannya. Nah ketika nanti demand turun untuk barang-barang tertentu yang memang rare ya tetap harganya stabil mas, nggak mungkin tetap anjlok, nggak mungkin. Kayak regale itu kan nggak mungkin sampai di bawah puluhan juta. Itu bukan asal ngomong, tapi memang udah dari dulu megang tanaman sampai sekarang gitu memang seperti itu ya. Memang ada pasaran tersendiri sebenarnya untuk tanaman-tanaman koleksi, ada pasaran sendiri tanaman yang sekedar bagus tapi barangnya banyak, harganya nggak terlalu mahal, peminatnya juga ada sendiri. Gitu kan? Iya. Dan juga teman-teman yang mungkin sambil ini ya usaha taman juga kayak Mas Haki, ini kan juga gimana Mas Haki? Oh kalau taman gitu taman ya, kan juga tetap demand-nya naik turun. Iya kan? Naik turun juga. Tapi sebenarnya hampir sama sih kayak tanaman, istilahnya tanaman apa ya, yang dekorasi atau segala macam gitu ya, hampir sama. Tetap semua kita masih dibutuhin gitu istilahnya. Mau kok di kota nggak ada pohonnya gitu. Awalnya Mas Haki kan di taman nih, terus sekarang juga main daun-daun. Tamannya kan tetap nggak ditinggal kan, tetap iya masih. Nah, itu namanya konsisten sobat sekalian. Iya. Jadi nggak terus tamannya terus laten sombong gitu kan, nggak kayak gitu kan ya. Tetap taman tetap diterima order taman, masuk gitu, daun-daunnya tetap jalan. Nah ketika nanti demand daun turun, mungkin tamannya yang naik gitu, bisa bergantian. Harapannya sih naik semua gitu. Naik semua orderannya. Atau balik kan? Pengennya sih gitu ya. Naik semua gitu kan, kalau naik semua gitu kan kita banyak yang bantu, kita banyak tambah tenaga kerja gitu, pengennya gitu. Kalau cuma ngomong doang. Manis sekali. Aduh. Tapi ya tetap punya cita-cita menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Ya salah satu motivasi kita kayak gitulah. Memberdayakan gitu. Masyarakat di lingkungan ya. Betul. Teman-teman juga banyak mesti coba FO gitu, mesti banyak juga. Cita-citanya kayak gitu ya. Iya sama kayak kita kayak gitulah. Amin. Iya. Lanjut Mas.
Satu Lanjut. pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan lagi. Iya, itu baterainya udah mau habis. Nanti kita Oke, lanjut dari @kaigarden official. Wah, ini udah tanya sih Mas. Apa? Pertanyaannya pekerjaan Mas Fahri sebelum ada FO itu udah ya? Tadi udah ya. Udah ya, tadi udah Tadi ya. udah terjawab. Oke, lanjut dari @puring_nusan. Mas Fahri umurnya berapa? Anaknya udah berapa? Resep awet muda dong. Ekstrim pertanyaannya. Oke, ya memang karena ini pertanyaan pribadi sih. Iya. Umur berapa? saya berapa Mas? Berapa? Lupa saya berapa umur Mas? Pokoknya saya kelahiran 88 ya. 1988. Anak saya 1 1988. tadi udah terjawab. Umur 3 tahun. Resep awet muda? Emang kelihatan awet muda Mas? Kamu Bismillahirrahmanirrahim. Hey sob, Fahri di sini. Haki di sini. Meski Jarak jarak kita kita jauh, tapi kita masih masih bisa saling berbagi ya. Meski coba Meski jarak kita jauh, meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Oke. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hey sob, Fahri di sini. Haki di sini. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. berbagi ya. Saling.